Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir berlangsung sekitar usia 6-12 tahun, yaitu masa ketika anak duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Pada tahap ini, anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga, seperti teman sebaya dan sekolah. Masa ini disebut juga masa tenang atau latensi karena perkembangan emosional relatif stabil dibanding masa sebelumnya. Yang kedua yaitu kegiatan dan tingkah laku bermain anak-anak. Bermain masih menjadi aktivitas yang penting, tetapi bentuk mulai berubah dari bermain imajinatif atau pura-pura ke bermain aturan, games with rules. Dan anak-anak mulai menikmati permainan kelompok seperti sepak bola, petak umpet, atau permainan papan. Bermain membantu mereka belajar kerjasama, sportivitas, disiplin, dan empati. Perkembangan pengertian fisik dan psikomotorik anak. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik melambat dibanding masa sebelumnya, tetapi stabil. Yang kedua yaitu koordinasi motorik halus dan kasar berkembang pesat. Yang ketiga, anak mulai mampu menulis dengan rapi, menggambar dengan detail, dan melakukan kegiatan fisik seperti berlari, melompat, atau bersepeda dengan terampil. Yang keempat yaitu perkembangan pengertian kognitif. Menurut Piaget, anak berada pada tahap operasional konkret. Ciri-cirinya yaitu anak mulai berpikir logis tetapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret, mampu mengklasifikasikan, mengurutkan, dan memahami konsep sebab dan akibat, mulai mengembangkan kemampuan berhitung, membaca, dan menulis dengan baik, tumbuh rasa ingin tahu dan minat terhadap dunia sekitar. Perkembangan sosial. Anak mulai menjalin hubungan sosial di luar keluarga. Nilai persahabatan dan kerjasama semakin penting. Anak belajar peran sosial, memahami aturan kelompok, serta mulai peduli terhadap pendapat teman. Pengaruh teman sebaya menjadi semakin kuat. Perkembangan moral. Menurut Kohleb, anak berada pada tahap moralitas konvensional awal, di mana satu, anak mematuhi aturan karena ingin mendapatkan pujian atau penerimaan. Yang kedua, mereka mulai memahami konsep adil dan tidak adil. Yang ketiga, nilai moral dipelajari melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Yang ketujuh yaitu sifat-sifat khas masa kelas rendah di SD, usia 6-9 tahun. 1. Senang bermain dan bergerak. 2. Belajar melalui pengalaman konkret. 3. Rentang perhatian masa pendek. 4. Sangat bergantung pada guru dan orang dewasa. 5. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 6. Mudah terpengaruh oleh contoh dari orang dewasa. 8. Sifat-sifat khas masa kelas tinggi di SD usia 10-12 tahun, yaitu mulai berpikir lebih logis dan realistis, rasa tanggung jawab meningkat, ingin diakui oleh teman sebaya, minat belajar mulai dipengaruhi oleh prestasi dan persaingan, mulai menunjukkan sikap mandiri dan ingin menentukan pilihan sendiri. 9. Yaitu masa pueral. 1. Masa peralihan menuju pubertas, sekitar usia 11-13 tahun. Terjadi perubahan fisik, emosi, dan sosial yang menandai berakhirnya masa kanak-kanak. Anak mulai mengalami pertumbuhan pesat dan mulai sadar terhadap perubahan tubuh. Yang ke-10 yaitu
masa negatif. Disebut juga masa menantang atau masa bandel. Biasanya muncul menjelang pubertas. Anak sering menolak perintah, mudah tersinggung, ingin bebas dari pengawasan orang tua atau guru. Sifat ini normal dan sementara sebagai tanda pencarian identitas diri. Perlu dihadapi dengan pengertian, komunikasi terbuka, dan bimbingan yang lembut.